Pria itu menghantam lantai rumahnya, membongkar kotak rahasia berisi senjata dan emas, siap beraksi kembali. Setelah pensiun 4 tahun, sang pembunuh legendaris ini kembali ke dunianya hanya karena seekor anjing. Namanya John, mantan pembunuh bayaran kelas atas yang berhenti demi hidup tenang bersama istrinya. Namun takdir berkata lain, istrinya baru saja meninggal karena kanker. John pun hidup putus asa sampai sebuah paket berisi anak anjing tiba. Itu hadiah terakhir mendiang istrinya agar John bangkit lagi. Anjing itu menjadi teman hidup yang membantunya keluar dari kesedihan. Namun suatu malam, sekelompok orang asing menyatroni rumahnya, menyerang John dan membunuh anjingnya. Sebelum pergi mereka membuka topeng. John sadar mereka preman pom bensin tadi siang yang mengincar mobilnya. Dulu preman itu menawar mobil John sangat murah. John menolak dan pergi. Tak disangka mereka malah datang ke rumahnya untuk merampas mobil itu. Saat John sadar, anjingnya sudah mati. Ia menguburkan anjingnya lalu membersihkan sisa darah. Kini, John siap membalas dendam. Namun, para preman itu tak sadar bahaya mengancam dan membawa mobil curian ke bengkel. Begitu melihat plat nomornya, pemilik bengkel ketakutan dan langsung mengusir mereka. Dia mengusir mereka, tapi si preman kecil melawan. Kamu cuma anak buah ayahku, berani menolaknya. Ternyata, ayahnya bos geng pemilik bengkel ini. Tanpa ragu, pemilik bengkel menghajarnya dan menyuruhnya pulang bertanya pada ayahnya. Malam itu, ayahnya langsung menelepon. Karena putranya mencuri mobil John dan membunuh anjingnya, Pak Bos pun menelepon. Begitu mendengar nama John, ekspresi wajah ayah preman itu langsung membeku. Sadar nasib buruk anaknya sudah dekat, sang ayah segera menyuruh orang untuk memanggilnya pulang. Si preman kecil yang tidak tahu apa-apa datang dengan gaya santai dan penuh percaya diri. Namun ia justru langsung disambut dengan pukulan keras ayahnya. Ia pun merasa bingung dan tidak terima karena menganggap dirinya hanya mencuri sebuah mobil saja. Anak sial. Benar-benar tidak sadar betapa besar masalah yang telah ia timbulkan. Raja? Asli. John membangun bisnis Lai, dan Lai tahu betapa ngerinya pria ini. Dia pernah membantai seisi bar hanya dengan pensil, dan kini putranya membunuh anjing kesayangan mendiang istri John. Lai gemetar menelepon John demi nyawa putranya. Namun John bertekad membunuh dan langsung mematikan telepon demi menyelamatkan putranya. Lai berinisiatif lebih dulu. Ia menyuruh anak buahnya mengumpulkan pembunuh bayaran. Tak lama, 12 pembunuh menyusup ke rumah John. Namun, John sudah siap. Ia memakai perlengkapan, mengambil senjata, dan bersembunyi. Saat tepat, ia menembak satu persatu, tepat sasaran. Sekejap, pembunuh di atas tewas. Ia melompat ke bawah, menembak lagi. Musuh tewas seketika tanpa sempat melihatnya. Usai semua tewas, lampu merah menyala. Polisi datang patroli, mengintip, dan melihat mayat-mayat. Nggak cuma beresin urusan bentar. Aku tinggal ya, kamu emang pantes gitu. Di Amerika, polisi pun tahu diri. Setelah pembunuhnya gagal, Vigo menaikkan hadiah jadi $2 juta untuk menghabisi John. Dia juga merekrut Marcus, penembak jitu sekaligus rekan lama John, demi jaminan ganda. Sementara itu, John yang merasa rumahnya tak aman lagi, segera pindah ke hotel para pembunuh. Aturannya, pembunuh dilarang beraksi di hotel agar bisa istirahat tenang. John menemui manajer menanyakan target, lalu memakai rompi, menyiapkan senjata, dan bersiap teliti. Ia menuju lokasi, menyusup ke klub, dan mulai menghabisi lawan. Saat menemukan target, pengawal masuk. Mereka berkelahi hingga jatuh, dan suara lemari memancing perhatian. Target mencoba melawan, tapi nyalinya ciut saat melihat moncong senjata John. Bahkan sebelum sempat berpakaian, si target langsung kabur terburu-buru, di bawah perlindungan pengawal. John mengejar hingga ke lantai 2. Menggunakan teknik tembak Mozambik, 2 ke dada, dan 1 ke kepala, ia terus menumbangkan lawan. Namun, karena kalah jumlah dan kehabisan peluru, si target berhasil dibawa kabur menggunakan mobil. John yang terluka mundur ke hotel untuk berobat. Baru saja selesai merawat luka, tanpa ia sadari, ada senapan runduk yang sudah mengincarnya dari seberang. Marcus menembak bantal John sebagai peringatan adanya penyusup. Ternyata, pembunuh bayaran bernama Kakak Jin mengincar John demi hadiah ganda, meski melanggar aturan hotel. Namun, kemampuannya kalah jauh. John dengan cepat melumpuhkannya, menghajarnya, lalu melemparnya keluar jendela sebelum santai menerima telepon. John melapor ke resepsionis. Saat itu, Kakak Jin mencoba merangkak kabur. Usai menelepon, John menangkap dan menginterogasinya hingga ia mengaku. Setelah mendapat info, John memukulnya pingsan, lalu langsung ke markas bos tempat berangkasnya berada. Dia akan membunuhku. Pastor segera buka pintu. John lempar 2 granat ke brankas. Si bos datang tapi langsung tertangkap John yang bersembunyi. John pun menembaki anak buah geng itu hingga lumpuh. Tiba-tiba, seorang anak buah menabrakkan mobil ke arah John. John tertabrak hingga pingsan dan baru tersadar kemudian. John sudah terikat erat di kursi. Si bos yang marah besar langsung maju dan menghajarnya dengan keras. Anakku cuma membunuh anjingmu, sampai segininya kah? Hadiah terakhir dalam hidupku. Pada saat itu aku menerima sedikit penghiburan. Dan kamu telah mengambil itu dariku.
Bunuh dia untukku, bos. Tak mau dengar lagi, dia menyuruh anak buahnya membunuh John. Di saat kritis, Markus datang menembak kepala pria itu. Ternyata mereka bersahabat erat, dan Markus turun tangan membantu. John pun membalas, melumpuhkan musuh dengan kakinya, lalu mengejar dan menodongkan senjata, hingga mobil si bos berhenti. Demi rahasia, si bos tega khianati anaknya. John tiba di rumah aman, habisi penjaga, lalu ledakan bom dan hancurkan semua kendaraan. Para preman terjebak tanpa pilihan. Aku sudah memberimu kesempatan. Mendengar anaknya tewas, si bos preman membawa anak buahnya mencari Markus. Andai kau bunuh John, anakku masih hidup, ucapnya. Ia menyiksa Markus sampai mati lalu menembaki mayatnya. Ia pun menelepon John untuk pamer. Saat John tiba, Markus sudah tak bernyawa. John menatap jasad sahabatnya. Kini saatnya membalas dendam. Manajer hotel menelepon John, mengabarkan kakak Kim sudah ditangani karena melanggar aturan. Sebagai kompensasi, ia memberi lokasi bos preman. John segera melaju, menabrak mobil pengawal dan bos preman hingga berhenti. Saat anak buahnya turun, John menabrak mereka, lalu menembak hingga tewas. Ia pun menghabisi sisa anak buah lainnya. Akhirnya, tersisa si bos preman yang mengajak duel 1 lawan 1 untuk menentukan pemenang. John setuju dan membuang pistolnya. Namun, bos preman itu curang dan mengeluarkan pisau. John tak gentar, lalu mematahkan tangan lawan dan menusukkan pisau itu ke lehernya. Usai menang, John ke klinik hewan untuk mengobati lukanya. Di sana, ia melihat seekor pitbull. Mulai sekarang, kau anjingku, aku akan melindungimu.